Ini Mas Arteria Dahlan, apa yang Anda sampaikan sesungguhnya persoalan kecil tetapi menimbulkan persoalan yang lebih besar. Cara Banyumas kriwikan dari gerojokan, hal kecil menjadi besar gitu, menimbulkan sentimen etnis, sentimen suku dan lain sebagainya. Ini kan tidak positif. Sangat tidak positif di tengah kita sering-sering hari ini, akhir-akhir ini diderai isu SARA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Anggota DPR RI dari PDIP, Arteria Dahlan, kembali menjadi perbincangan, kembali menuai polemik, menjadi kontroversi terkait dengan pernyataannya yang meminta Jaksa Agung untuk menindak anak buahnya Kejati, mungkin Kejati Jawa Barat ya, karena terkait dengan bahasa Sunda. Meminta Jaksa Agung untuk menindak. Alasannya bahwa menurut Arteria Dahlan, Kejati tersebut tidak pada tempatnya menggunakan bahasa Sunda pada sebuah momen raker, rapat kerja. Hanya sayangnya tidak disebutkan raker itu raker di mana, gitu. Apakah dengan DPR RI juga atau raker-raker yang lain, ini tidak dijelaskan. Nah, menurut saya, kalau hanya sekedar meminta untuk diperingatkan agar Kejati tersebut menggunakan bahasa nasional ketika melakukan rapat, menurut saya adalah masih wajar. Dan memang seharusnya demikian. Apalagi kalau seluruh peserta rapat tidak semuanya bisa memahami bahasa Sunda. Maka tentu saja wajib menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Akan tetapi meminta untuk memecat Kejati tersebut, menurut saya adalah berlebihan. Iya, berlebihan. Kalau hanya untuk ditegur saya kira ya wajar lah ya. Nah, akan tetapi ya tadi tidak dijelaskan oleh Arteria Dahlan itu momen rapat kerja Kejati itu rapat kerja yang mana gitu, di mana momennya itu. Kalau forum rapatnya adalah rapat kerja internal di lingkungan Kejati Jawa Barat misalkan di sana, yang mana pesertanya adalah mayoritas orang Sunda, di dalam celah-celah atau sela-sela rapat itu di luar pemaparan resmi menggunakan bahasa Sunda, menurut saya masih bisa dimengerti karena setiap daerah kan di Indonesia ini memiliki bahasa daerah masing-masing. Apalagi di Sunda memang saya melihat kental sekali penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di sana. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan media ya, media ternama di Jawa Barat sekitar tahun 90-an. Itu pada rapat-rapat redaksi, beberapa kali saya ikut, memang kental sekali menggunakan bahasa Sunda di tengah rapat itu. Saya sebagai orang Banyumas dengan bahasa daerah ngapak tentu juga tidak mengerti pada saat selingan-selingan atau di sela-sela rapat itu ada bahasa Sunda, nggak bisa mengerti. Tapi yang penting bahwa pada poin-poin penting substansi rapat digunakan dengan bahasa nasional, oke. Tapi ketika di sela-sela ngomong dengan rekan-rekan yang lain sesama orang Sunda, saya kira masih bisa dimengerti. Gitu. Nah, sekali lagi saya tidak paham yang dimaksud rapat kerjanya Kejati ini oleh Arteria Dahlan ini yang mana, kita nggak tahu. Apakah ketika penyampaiannya adalah pada substansi batang tubuh rapat itu atau hanya sekedar ketika di sela-sela itu. Jadi setiap daerah di
tanah air ini kita akan memiliki banyak sekali ribuan pulau ya, dengan khasanah bahasa daerah masing-masing. Ya itulah kita, Indonesia, itulah Nusantara ya. Tetapi saya sepakat dengan RT Dahlan terkait dengan anjuran agar kita menggunakan bahasa nasional di forum-forum rapat, khususnya rapat yang diikuti oleh beberapa orang yang tidak semuanya mengerti bahasa Sunda atau bahasa daerah, memang harus dengan bahasa Indonesia. Contohnya rapat kerja di DPR gitu ya. Tentu saja kan anggota DPR dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah yang punya bahasa masing-masing. Tapi sepanjang itu rapat kerja di internal, di orang-orang Sunda misalkan, semuanya orang Sunda yang memang tahu tentu saja bahasa Sunda, ya nggak masalah menurut saya menikmati bahasa lokalnya. Di sini pun demikian, di Banyumas, di sela-sela rapat yang memang pesertanya orang-orang Banyumas, baik itu rapat dinas atau rapat-rapat ormas yang lain diselingi bahasa daerah, bahasa Banyumas, ya wajar lah, wajar sekali gitu. Nah itu yang saya sepakat, tapi tidak sepakat kalau kemudian hanya gara-gara itu kemudian mengusulkan pemecatan. Kok kayak sok berkuasa sekali, seolah mau ngatur hal-hal yang penting pada persoalan yang tidak prinsipal. Itu saya tidak sepakat, kayak gitu aja kok. Harus dipecat, kecuali pelanggaran yang prinsipal, pelanggaran yang substantif, misalkan korupsi atau perbuatan-perbuatan pidana yang lain. Nah, itu wajar kalau kemudian sampai kepada pemecatan. Dan kalau hanya persoalan itu saya kira berlebihan lebih dan menimbulkan masalah baru yang lebih besar ya. Ini Mas Arteria Dahlan, apa yang Anda sampaikan sesungguhnya persoalan kecil tetapi menimbulkan persoalan yang lebih besar. Cara Banyumas kriwikan dari gerojokan, hal kecil menjadi besar gitu, menimbulkan sentimen etnis, sentimen suku dan lain sebagainya. Ini kan tidak positif. Sangat tidak positif di tengah kita sering-sering hari ini, akhir-akhir ini diderai isu SARA. Ini kan menimbulkan peluang digoreng lagi, apalagi Jawa Barat kan kita tahu. Anda berpotensi digoreng oleh mereka terkait dengan isu SARA. Resiko sendiri itu. Makanya hati-hatilah. Jangan sok mentang-mentang dari partai penguasa seenaknya main usul, main pecat kan gitu. Nggak produktif lah. Ya ini PR lah buat kita semuanya, apalagi tokoh publik, tokoh politik, elit-elit nasional bisa menahan diri mana hal-hal yang substantif untuk disampaikan ke publik, mana yang tidak penting, yang bisa beresiko besar ya dikontrol lah ya, di sharing itu. Itu kan persoalan yang tidak substantif, persoalan teknis rapat, tapi kemudian disampaikan menjadi besar, isunya malah jadi kemana-mana. Bahasa Banyumasnya mambrah-mambrah, udah karu-karuan, nanti malah jadi repot. Oke, saya kira itu tanggapan saya terkait dengan polemik yang sedang terjadi terkait dengan Arteria Dahlan. Ya, ini orang sering menjadi polemik ini, atau mungkin disetting oleh dia untuk mempertahankan popularitas eksistensi namanya sebagai anggota DPR ya. Beberapa waktu lalu kan ribut dengan seorang wanita turun dari bandara rebutan medun pesawat sampai geger moer gara-gara seorang wanita yang ngaku anak jenderal gitu ya. Ini reda, sekarang muncul lagi bahasa Sunda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.